Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada materi kali ini, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita semua mendapatkan banyak barokah dalam kehidupan kita, terutama saat kita menuntut ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam di kelas 7, yaitu pada bab 6 yang berjudul dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Di sini kita akan memahami makna tentang ayat-ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Ar-Rahman dan Surah Al-Mujadalah, serta hadis terkait tentang menuntut ilmu. Tahukah kamu mengapa manusia itu perlu ilmu pengetahuan? Kalian bisa lihat beberapa gambar di bawah ini untuk menggambarkan bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan, khususnya bagi manusia. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ilmu. Allah disebut Al-Alim, artinya adalah Maha Mengetahui atau Maha Berilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas tanpa batas. Ada yang diberikan kepada kita sudah tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah Kitabullah dan yang tidak tertulis adalah alam semesta serta isinya yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Selain belajar tentang alam semesta, kita juga wajib mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis, yaitu Al-Quran. Anak-anakku sekalian, ini adalah salah satu dalil tentang menuntut ilmu yang terdapat dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Akan Ibu bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Sedangkan untuk dalil yang kedua, yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu
تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Sedangkan hadis tentang menuntut ilmu akan Ibu bacakan. An Anas ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin rawahu Ibnu Majah. Artinya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Baiklah anak-anakku sekalian, dari Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 yang telah kita baca tadi, maka kita bisa mengambil kandungan tentang ilmu pengetahuan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keleluasan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Sedangkan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan akal kepada manusia, kepada kita semua, yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan juga logis. Sedangkan untuk Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, kita juga akan membacakan kandungannya bersama-sama ya. Yang pertama, Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Dan yang kedua, Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu yang pertama harus beriman, kedua harus berilmu, dan yang ketiga beramal soleh. Untuk kandungan hadis tentang menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang pertama yaitu bagi umat Islam menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Yang kedua, ilmu laksana pelita yang menerangi setiap kegelapan. Manusia tidak akan mampu melakukan sesuatu tanpa memiliki ilmu atau mengetahui apa yang ia kerjakan. Sedangkan yang ketiga,
Ilmu yang baik adalah yang dapat menjadikan pemiliknya rendah hati ya, artinya tidak sombong, sebagaimana padi, semakin berisi maka semakin merunduk. Baiklah anak-anakku sekalian, dari materi yang sudah kita bahas tadi, tentunya timbul pertanyaan ya. Lalu bagaimana sih perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan? Nah, ini adalah pertanyaan yang harus selalu ada dalam pikiran kita, agar kita termasuk orang atau muslim yang berpengetahuan dan juga beramal soleh dan tidak sombong tentunya. Nah, ini adalah beberapa perilaku seseorang yang cinta pengetahuan. Yang pertama, orang yang cinta pengetahuan itu senang membaca buku pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta. Yang ketiga, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya. Yang keempat, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kelima, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghormati dan menghargai guru. 6. Senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak yang lainnya. Oke anak-anakku sekalian, kita pada tahapan terakhir, yaitu evaluasi. Pada evaluasi ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab ya, yaitu apa yang kamu ketahui tentang manfaat ilmu pengetahuan? Silakan coba kerjakan. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sebelum Ibu akhiri, kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila Ibu banyak kesalahan dalam tutur kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.